Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari kelas 2C S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PPOK. Baik, apa itu PPOK? PPOK yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh resistensi terhadap aliran udara. Yang gambarannya, patofisiologi utama penyakit ini adalah resistensi terhadap aliran udara. PPOK juga adalah salah satu penyakit kronis yang ditandai oleh pembatasan aliran udara dalam saluran pernapasan. Jumlah penderita PPOK di seluruh dunia sangatlah besar, sehingga pada tahun 2020, penyakit ini diperkirakan berada di posisi kelima dari penyakit yang paling umum dialami secara global. Peningkatan kasus PPOK disebabkan oleh penuaan populasi dan paparan terhadap faktor risiko PPOK. Selanjutnya, ada penyebab PPOK. Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Antara lain, yang pertama yaitu ada merokok, yang kedua ada pekerjaan, yang ketiga ada polusi udara. Dan untuk yang pertama, merokok. Merokok adalah salah satu faktor penyebab terjadinya PPOK merokok bertanggung jawab atas 80-90% kasus PPOK. Dan sekitar 15-20% perokok berpotensi mengalami PPOK. Merokok juga dapat memicu peradangan paru-paru yang berkepanjangan. Peradangan yang progresif dapat berpotensi merusak jaringan yang mendukung paru-paru, termasuk elastisitasinya sehingga ventilasi bisa terganggu. Lalu yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan memiliki risiko terjadinya PPOK, terutama di antara pekerjaan di tambang emas atau batu bara, industri kaca, dan keramik yang terpapar debu silika. Situasi macam ini dapat memicu perkembangan PPOK. Lalu yang ketiga ada polusi udara. Polusi udara dapat terjadi akibat asap dari dapur, kendaraan, pabrik, dan sumber lainnya. Semua ini berpotensi menyebabkan disfungsi paru-paru yang memicu penyakit paru obstruktif kronis. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala PPOK. Tanda dan gejala yang biasa dialami pasien PPOK yang mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Antara lain, seperti batuk kronis selama 3 bulan dalam setahun, terjadi berselang atau setiap hari, dan seringkali terjadi sepanjang hari. Lalu yang kedua, ada produksi sputum secara kronis. Yang ketiga, lelah dan lesu. Yang keempat, sesak nafas atau dispnea. Bersifat progresif sepanjang waktu. Memburuk jika berolahraga dan memburuk juga jika tertekan atau terkena infeksi pernapasan. Lalu yang keempat, ada penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik seperti cepat lelah dan terengah-engah. Lalu di sini juga ada cara mencegah PPOK. Yang pertama, bisa berhenti merokok. Sebagian besar kasus PPOK berhubungan langsung oleh merokok. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kebiasaan merokok merupakan penyebab utama terjadinya PPOK. Jadi, cara terbaik untuk mencegah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah dengan cara berhenti merokok. Bila kalian masih mengalami kesulitan untuk berhenti merokok, cobalah untuk berbicara dengan dokter mengenai program untuk menghentikan kebiasaan merokok tersebut. Kombinasi dari penggantian nikotin dengan konseling, dukungan dari orang-orang terdekat, dan pengobatan bisa meningkatkan peluang kamu untuk berhasil berhenti merokok. Lalu yang kedua, ada kurangi paparan iritan lingkungan. Merokok bukanlah satu-satunya penyebab penyakit paru obstruktif kronis. PPOK juga bisa disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritasi paru-paru seperti asap rokok, populasi udara, lalu dan asap atau debu kimia dari tempat kerja. Nah, oleh karena itu, usahakan sebisa mungkin untuk menjauhi
paparan iritan tersebut untuk mencegah PPOK. Adapun tips-tips untuk mengurangi paparan iritan di udara, yang pertama itu, pastikan rumah kamu memiliki ventilasi yang baik untuk mendukung sirkulasi udara yang baik. Lalu yang kedua, hindari beraktivitas di luar ruangan yang memiliki polusi udara yang tinggi, seperti di tempat dekat pembakaran sampah. Lalu yang ketiga, usahakan rumah dan lingkungan kerja kamu itu bebas dari asap rokok dan mintalah orang lain untuk merokok di luar ruangan. Lalu yang terakhir, bila kamu bekerja di lingkungan yang memiliki paparan asap dan debu kimia yang cukup tinggi, bicarakan dengan supervisor kamu mengenai peralatan perlindungan pernapasan dan cara lain untuk melindungi kesehatan. Lalu, cara mencegah PPOK yang ketiga itu hindari kontak dengan orang yang memiliki infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan bawah yang berulang, pneumonia, dan bronkitis akut bisa menyebabkan jaringan parut pada paru-paru. Hal ini terutama berlaku pada anak kecil. Jaringan parut berperan dalam perkembangan PPOK. Jadi, bila memungkinkan, usahakanlah untuk menghindari kontak dengan orang-orang yang memiliki infeksi pernafasan yang menular. Bagi orang yang berusia 65 tahun atau lebih, atau yang memiliki faktor risiko pneumonia, sebaiknya dapatkan vaksinasi pneumonia. Pastikan kamu juga dapat mendapatkan suntikan flu tahunan. Lalu yang terakhir ada konsumsi suplemen kurkumin. Nah, tahukah kalian bahwa kurkumin bisa juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan paru-paru? Senyawa aktif yang bisa ditemukan dalam temulawak ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang tidak hanya bisa mendukung fungsi paru-paru, tetapi juga bisa membantu melindungi organ tersebut dari penyakit. Sebuah studi yang melibatkan hewan dalam uji cobaannya menemukan bahwa kurkumin bisa meredakan cedera paru-paru dan fibrosis yang disebabkan oleh radiasi, obat kemoterapi, dan racun. Perkembangan jumlah data dari studi farmakologi dan hewan juga mendukung gagasan bahwa kurkumin memainkan peran protektif terhadap penyakit paru obstruktif kronis, cedera paru-paru akut, sindrom gangguan pernafasan akut, dan asma alergi. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.